Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Sylvia Istiqomah, mahasiswa S1 Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi Cimahi dengan NIM 205100079. Pada video ini, saya akan sedikit mempresentasikan mengenai analisis KD dari silabus. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas semester antara mata kuliah Telaah Kurikulum SMA dengan dosen pengampu Ibu Ratni Purwasi SPD MPD. Sebelum mulai menganalisis, pertama-tama mari kita bahas dulu sedikit mengenai komponen dari struktur kurikulum itu sendiri. Struktur kurikulum berdasarkan Permendikbud nomor 59 tahun 2014 merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kompetensi inti? Berdasarkan Permendikbud nomor 59 tahun 2014, kompetensi inti sekolah menengah atas atau madrasah aliyah merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Atau dengan kata lain, kompetensi inti merupakan kualitas minimal yang harus dikuasai peserta didik di kelas untuk setiap mata pelajaran. Kompetensi inti terdiri atas 4 komponen. Yang pertama, kompetensi inti sikap spiritual atau disingkat dengan KI1. Yang kedua, kompetensi inti sikap sosial atau disingkat KI2. Yang ketiga, kompetensi inti pengetahuan atau disingkat KI3. Dan yang terakhir, kompetensi inti keterampilan atau dapat disingkat dengan KI4. KI1 dan KI2 dikembangkan di setiap kegiatan sekolah dengan pendekatan pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching. Sedangkan KI3 dan KI4 dikembangkan oleh masing-masing mata pelajaran dengan pendekatan pembelajaran langsung atau direct teaching. Jadi, setiap KI ini dijabarkan dalam bentuk kompetensi dasar. Kompetensi dasar dari masing-masing KI menjadi rujukan guru dalam pengembangan rencana pembelajaran atau RPP. Lalu, apa yang dimaksud dengan kompetensi dasar? Berdasarkan Permendikbud nomor 59 tahun 2014, kompetensi dasar sekolah menengah atas atau madrasah aliyah berisi kemampuan dan muatan pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada sekolah menengah atas atau madrasah aliyah yang mengacu pada kompetensi inti. Dengan kata lain, kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Sama halnya dengan kompetensi inti, kompetensi dasar juga terdiri dari 4 komponen, yaitu kompetensi dasar sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan yang terakhir, kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi dasar setiap mata pelajaran dikembangkan dengan merujuk kepada kompetensi inti. Dan setiap kompetensi inti atau KI memiliki kompetensi dasar yang sama atau sesuai. Misal, KI1 memiliki KD yang berkaitan dengan sikap spiritual,
Kemudian KI 2 memiliki KD yang berkaitan dengan sikap sosial. Kemudian KI 3 memiliki KD yang berkaitan dengan pengetahuan. Dan yang terakhir, KI 4 memiliki KD yang berkaitan dengan keterampilan. Pada tahapan perencanaan pembelajaran, KI dan KD ini juga terdapat pada salah satu dokumen perangkat pembelajaran, yaitu silabus. Kemudian, apa yang dimaksud dengan silabus? Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, berikut ini saya lampirkan contoh dari silabus. Di sini saya mengambilnya dari internet, yaitu dari ilmuguru.org. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, setidaknya dalam silabus ini terdapat beberapa komponen, yaitu KI atau kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, materi pokok, kemudian kegiatan pembelajaran, penilaian, dan alokasi waktu. Selain itu, juga bisa ditambahkan sumber belajar. Nah, selain yang disebutkan tadi, juga harus dicantumkan satuan pendidikan dari sekolah mana, kemudian mata pelajaran apa, kelas atau semester berapa, kemudian tahun pelajaran berapa. Setelah tadi kita bahas sedikit pengertian mengenai KI, KD, dan silabus serta komponen-komponennya, sekarang saatnya kita menganalisis kompetensi dasar dari silabus yang ada tadi. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa tujuan dari analisis KD ini. Analisis KD bertujuan untuk mempermudah pengajar dalam menyusun indikator secara sistematis serta mempermudah dalam menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat bagi siswa. Langkah pertama yang kita lakukan dalam analisis KD yaitu tentukan level kognitif KD dan dimensi pengetahuannya. Nah, untuk mencapai level kognitif dan dimensi pengetahuan dari KD itu sendiri, di sini kita akan menggunakan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skills mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Tentunya, untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus dipenuhi terlebih dahulu. Taksonomi Bloom ini dikenalkan oleh Bloom dan rekan-rekannya pada tahun 1956. Berikut ini adalah level kognitif dari taksonomi Bloom tersebut. Yang pertama, tingkatan pertama C1 yaitu remembering atau mengingat. Kemudian tingkatan kedua C2 yaitu understanding atau memahami. Yang ketiga, tingkatan ketiga applying atau menerapkan. Tingkatan keempat atau C4 yaitu analyzing atau menganalisis. Tingkatan kelima atau C5 yaitu evaluating atau mengevaluasi atau menilai. Dan yang keenam, tingkatan keenam atau C6 yaitu
creating atau membuat. Untuk mengetahui level kognitif dari KD, hal pertama yang kita lakukan yaitu fokus pada KD 3 atau KD KI 3. Nah, berarti kalau di sini kita fokuskan hanya ke KD 3.2 saja. Nah, kemudian kita lihat kata kerja operasional yang ada pada KD 3.2 ini. Nah, di sini kan KD 3.2 bunyinya mendeskripsikan dan menganalisis konsep nilai mutlak dalam persamaan dan pertidaksamaan serta menerapkannya dalam pemecahan masalah nyata. Nah, kalau di sini kan berarti kata kerja operasionalnya yaitu mendeskripsikan, menganalisis, dan menerapkan. Nah, setelah kita temukan kata kerja operasionalnya, kemudian kita bandingkan dengan kata kerja operasional yang dipakai untuk ranah kognitif. Nah, yang pertama, mendeskripsikan itu berarti sama dengan menjelaskan. Berarti ini untuk ranah kognitif di C2. Kemudian untuk menganalisis, kita cari. Nah, menganalisis ini ternyata berada di level kognitif C4. Nah, kemudian yang terakhir, menerapkan, ternyata berada di ranah kognitif mengaplikasikan ini ya, atau C3. Seperti itu cara untuk menganalisis level kognitif. Nah, kemudian kita buat tabel analisis KD-nya. Nah, tabelnya ini sendiri terdiri dari KD3, KD4, kemudian analisis KD3, rekomendasi KD3, analisis KD4, rekomendasi KD4, dan rekomendasi KD-KD pada mapel. Bisa dilihat sendiri ya, terdiri dari apa saja tabelnya. Kemudian, nah kita fokus dulu ke KD3, berarti kita masukkan KD3.2 yang tadi ke KD3 ini. Kemudian setelah itu kita masukkan analisisnya. Tadi kan KD3 mendeskripsikan ini adalah C2 di kognitifnya. Kemudian menganalisis itu ada di level kognitif C4. Nah, dengan pengetahuan, untuk pengetahuannya itu sendiri masuknya ke konseptual. Kemudian untuk yang menerapkan ini yang tadi ada di C3 ini masuknya ke pengetahuan prosedural. Nah, untuk rekomendasinya yaitu mendeskripsikan dan menganalisis ini sesuai dengan pengetahuan konseptual. Kemudian menerapkan juga sudah sesuai dengan pengetahuan prosedural. Langkah kedua dalam menganalisis KD yaitu tentukan level psikomotorik KD KI 4. Nah, di sini ada tingkatan taksonomi untuk kawasan psikomotor. Yang pertama P1 adalah imitation atau imitasi, kemudian P2 adalah manipulation atau manipulasi, kemudian P3 adalah precision atau presisi, kemudian P4 adalah articulation atau artikulasi, dan yang terakhir P5 yaitu naturalization atau naturalisasi. Untuk menentukan level psikomotorik pada KD ini, langkahnya hampir sama dengan cara menentukan level kognitif yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, pertama-tama yang kita lakukan yaitu perhatikan hanya pada KD poin 4.2 dan 4.3 saja.
Kemudian bandingkan kata kerja operasional dari KD 4.2 dan 4.3 dengan kata kerja operasional dari level psikomotorik. Nah, kalau kita baca di sini, 4.2 yaitu menerapkan konsep nilai mutlak dalam persamaan dan pertidaksamaan linear dalam memecahkan masalah nyata. Berarti di sini kata kerja operasionalnya yaitu menerapkan. Nah, kita bandingkan dengan di sini, menerapkan itu ada pada manipulasi atau P2. Nah, kemudian yang 4.3 kita baca dulu, membuat model matematika berupa persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel yang melibatkan nilai mutlak dan situasi nyata dan matematika, serta menentukan jawab dan menganalisis model sekaligus jawabannya. Nah, berarti di sini kata kerja operasionalnya yaitu membuat. Nah, kemudian kita bandingkan, membuat itu ada di mana? Kalau membuat itu berarti bisa sinonim dengan membangun ya. Nah, berarti untuk membuat ini sama dengan kata kerja operasional psikomotorik pada artikulasi P4. Begitu cara untuk menganalisisnya. Nah, tadi kan kita sudah menganalisis untuk KD3. Sekarang kita analisis untuk KD4. Kita masukkan dulu KD-nya 4.2 dan 4.3 ke sini. Kemudian setelah itu kita analisis bentuk dan tingkat taksonominya. Untuk KD 4.2, kata kerja operasionalnya kan menerapkan, berarti nah di sini menerapkan adalah keterampilan konkret tingkat manipulasi atau P2. Kemudian membuat adalah keterampilan konkret tingkat artikulasi atau P4. Dan langkah terakhir untuk analisis KD yaitu linearkan KD pengetahuan dengan KD keterampilan. Nah, selanjutnya kita setarakan taksonomi KD dan KI3 dengan KD dari KI4. Nah, untuk KD 3 mendeskripsikan dan menganalisis sudah setara dengan manipulasi atau P4. Akan tetapi untuk menerapkan ini ternyata belum setara dengan manipulasi. Nah, kemudian bagaimana? Kemudian kita lihat lagi untuk 4.3. Nah, ternyata menerapkan ini setaranya dengan artikulasi atau P4. Nah, sehingga dapat disimpulkan untuk KD, KI3 dan KI4 sudah dalam satu tingkat. Kemudian kita analisis di sini. Kita ambil kesimpulan. Nah, karena KD3 sudah terpenuhi, maka dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan semua KD3 dalam mata pelajaran matematika sudah tercapai. Akan tetapi untuk taksonomi KD4-nya, nah yang di sini kan belum tercapai. Nah, lalu bagaimana? Kita tambah lagi KD dengan KD 4.3, sehingga untuk kesimpulan taksonomi semua KD4 dalam pelajaran matematika sudah tercapai. Demikian presentasi analisis KD dari silabus yang ada. Semoga materinya bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan pada presentasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.